Motor angkot yang ditumpangi Rani bergerak pelan melewati jalan berlubang. Tanah basah bekas hujan malam tadi menempel di roda, membuat perjalanan ke arah Kanda terasa makin berat. Dalam pelukannya, sertifikat rumah dibungkus plastik bening, keringat di telapak tangannya menempel di permukaan kertas. Selembar kertas itulah satu-satunya yang ia punya. Satu-satunya harapan untuk bisa bertahan hidup. Hati kecilnya bertanya, apakah Fahri, pengusaha muda yang konon sukses itu, benar-benar akan membantunya? Ataukah ia akan ditolak mentah-mentah? Tidak ada yang tahu. Tapi lebih baik ditolak dengan harga diri utuh, daripada dijual hidup-hidup ke tangan Darto. Sopir angkot berhenti di depan gapura besar bertuliskan sentra budidaya ikan air tawar, Tirta Lestari. Di baliknya, terlihat deretan kolam tanah memanjang. Airnya tenang, memantulkan langit kelabu. Beberapa pekerja tampak sibuk menebar pakan, sebagian lain membawa ember besar penuh benih ikan. Rani menuruni angkot, matanya menyapu area sekitar. Peternakan itu lebih luas dari yang ia bayangkan. Teratur, bersih, dan rapi. Ia berjalan perlahan menuju kantor kecil di sisi kanan gerbang. Seorang lelaki muda mengenakan topi petani dan sepatu but hitam sedang duduk di depan kantor, memeriksa catatan panen. Wajahnya bersih, sorot matanya tajam, dan meskipun usianya mungkin belum sampai 35, ada wibawa alami yang terpancar dari tubuhnya. Itulah Fahri. Rani menghela napas dalam-dalam sebelum mendekat. Permisi, ucapnya pelan. Fahri menoleh. Alisnya terangkat sedikit melihat penampilan Rani yang lusuh, namun sopan. Ia meletakkan catatannya. Iya, Bu. Ada perlu. Saya Rani. Mau minta waktu sebentar. Saya butuh bantuan. Fahri mengangguk pelan, lalu berdiri dan membukakan pintu kantornya. Ruangan itu sederhana, berisi satu meja, 2 kursi, rak berisi map dan beberapa buku tentang budidaya ikan. Rani duduk di kursi tamu, sementara Fahri duduk di seberangnya. Ada masalah apa, Bu? Rani membuka plastik, mengeluarkan sertifikat rumahnya, lalu meletakkannya di atas meja. Tangannya sedikit gemetar. Saya ditagih utang almarhum suami saya. Jumlahnya 50 juta. Saya nggak punya uang. Tapi saya nggak mau jadi istri ke-7 rentenir itu. Saya mohon, Pak, tolong pinjamkan uang. Sertifikat ini jaminannya. Saya rela kerja di sini. Apa saja. Asal saya bisa bayar pelan-pelan. Fahri menatap sertifikat itu. Ia diam cukup lama. Pandangannya pindah ke wajah Rani, lalu ke matanya. Tak ada kebohongan di sana. Hanya ketakutan. Keteguhan, dan luka yang belum sembuh. Kamu sendiri di rumah? Tanyanya hati-hati. Saya punya anak laki-laki, umur 8 tahun. Rumah ini, warisan. Rumah tua orang tua saya. Sudah tinggal di situ sejak kecil. Fahri menyandarkan punggung. 50 juta bukan jumlah kecil. Apalagi dengan jaminan rumah satu-satunya. Kalau nanti kamu gagal bayar, kamu kemana? Rani menunduk. Saya sudah siap menanggung semuanya. Tapi tolong, Pak, saya nggak bisa ke siapa-siapa lagi. Kalau bukan karena ancaman itu, saya nggak akan datang. Fahri memejamkan mata sejenak. Ia mengenal tipe orang seperti Darto. Banyak korban yang datang padanya, menawarkan kerja sambilan atau menjual harta untuk melunasi utang yang tak masuk akal. Tapi Rani berbeda. Ia tak datang untuk menjual. Ia datang untuk bertahan. Baik, ucap Fahri akhirnya. Saya bantu. Tapi dengan satu syarat. Rani menegakkan tubuhnya, penuh harap. Apa, Pak? Kamu kerja di sini. Mulai besok. Saya kasih tempat tinggal di rumah dinas sebelah kolam barat. Rumah itu kosong. Gaji kamu nanti akan dipotong cicilan tiap bulan. Dan sertifikat ini, saya simpan. Sampai lunas. Air mata Rani langsung mengalir.
Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menahan isak. Bukan karena sedih, tapi karena rasa lega yang menghantam begitu tiba-tiba. Terima kasih, Pak, terima kasih. Sudah, nggak usah nangis. Besok pagi datang jam 7. Pakai baju kerja. Kita mulai dari dasar. Nggak ada pekerjaan mudah di sini. Rani mengangguk sambil menyeka air mata. Saya siap, Pak. Di luar kantor, langit mulai cerah. Mentari pagi perlahan menyibak kabut. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Rani merasa tidak sendiri. Hari pertama kerja Rani dimulai dengan tubuh pegal. Ia membersihkan kolam penuh lumpur, mengganti air, mengangkat jaring, bahkan mencicipi makanan ikan yang baunya menyengat. Tapi ia tidak mengeluh. Setiap sore, ia menulis catatan kecil tentang apa yang dipelajari hari itu. Fahri, yang biasanya tegas dan jarang bicara, mulai melirik diam-diam. Ketika ia melihat Rani menggandeng anaknya sore hari, berjalan pulang dari sekolah, ada sesuatu yang menggugah di dadanya. Waktu berjalan. Seminggu. 2 minggu. Sebulan. Rani tak pernah absen. Tak pernah mengeluh. Setiap pagi, ia datang lebih awal dari yang lain. Dan perlahan, para pekerja pun mulai menghargainya. Ia mulai dipercaya mengelola data panen, memeriksa pakan, bahkan menemani Fahri saat survei pasar. Di ruang kantor, kadang-kadang mata mereka bertemu. Dan meskipun tak ada yang diucapkan, keheningan itu mulai berubah makna. Suatu malam, Fahri datang membawa makanan ke rumah dinas Rani. Mereka duduk di teras, di bawah lampu redup. Raka sudah tidur. Angin malam menyapa lembut, membawa aroma kolam ikan yang tenang. Besok kita ke Pare. Ada pameran hasil panen, kata Fahri sambil menyeruput teh. Siap, Pak. Saya siapkan berkasnya malam ini. Jangan terlalu kerja keras. Kamu udah cukup bantu. Rani tersenyum kecil. Saya cuma balas kebaikan Bapak. Fahri memandangi wajah itu lama. Wajah yang dulu penuh ketakutan, kini mulai menunjukkan cahaya. Tapi ia tahu, luka Rani belum benar-benar sembuh. Dan dirinya mulai tak yakin bisa tetap menjaga jarak. Waktu memang kejam, tapi juga jujur. Dan di malam itulah, garis batas mulai kabur. Pelan, tapi pasti. Sementara itu, Darto tidak diam. Ia terus mengamati dari kejauhan. Orang-orang suruhannya mengatakan bahwa Rani kini bekerja di peternakan milik Fahri, dan bahwa perempuan itu tidak akan kembali. Darto mencibir. Kalau dia pikir bisa sembunyi, dia salah. Ia meremas kaleng minuman di tangannya, lalu melemparkannya ke jalan. Aku akan ambil semuanya. Rumahnya, anaknya, bahkan harga dirinya. Bayangan Rani masih ada di matanya. Bukan hanya karena dendam, tapi karena gengsi. Tak ada perempuan yang berani menolaknya. Apalagi janda tanpa siapa-siapa. Dan permainan baru pun dimulai. Pagi itu udara Kediri sangat jernih. Embun di atas permukaan kolam masih menempel seperti kaca buram. Burung-burung sawah mulai bersahutan, dan suara air yang mengalir pelan dari pipa ke kolam menenangkan suasana. Rani berdiri di tepi kolam barat, mengenakan topi lebar dan sepatu but yang kini mulai usang. Di tangannya ada ember penuh pakan pelet. Ia menaburinya perlahan sambil menatap ikan-ikan nila yang berenang cepat, berebut makanan. Dari kejauhan, Fahri memperhatikannya. Sudah 2 bulan Rani bekerja di peternakan itu. Tubuhnya kini lebih kuat, gerak-geriknya lebih cekatan. Ia mulai terbiasa dengan aroma lumpur dan bau khas ikan. Namun di balik semua itu, sorot matanya masih sama. Penuh kehati-hatian, seolah ia selalu bersiap menghadapi sesuatu yang buruk. Fahri melangkah mendekat. Rani. Rani menoleh dan tersenyum, sedikit terkejut. Pagi, Pak. Kamu enggak sarapan dulu? Sudah. Tadi di rumah. Makan sama Raka. Dia saya titip ke Bu Lastri.
Karena hari ini kan saya ikut Bapak ke Pare. Fahri mengangguk. Kamu udah siap? Sudah. Berkasnya juga sudah saya bawa semua. Bagus. Mereka berjalan bersama ke arah mobil pick-up kecil milik peternakan. Di kursi penumpang, ada map besar berisi brosur, daftar harga, serta foto-foto hasil panen. Rani duduk diam selama perjalanan, namun pikirannya melayang-layang. Setiap kali ia berduaan dengan Fahri, perasaannya bercampur aduk. Ada rasa nyaman, tapi juga takut. Ia sadar, sesuatu sedang tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Setibanya di Pare, acara pameran sudah mulai ramai. Meja pamer peternakan Tirta Lestari menjadi salah satu yang paling dikunjungi. Ikan nila dan lele hasil panen yang bersih dan segar menarik perhatian banyak pengunjung, termasuk pemilik restoran dan distributor dari Surabaya. Rani menjelaskan dengan sabar, mencatat pesanan, membagikan brosur, dan sesekali tersenyum pada pengunjung. Di balik meja, Fahri memperhatikannya. Rani terlihat seperti bukan perempuan yang dulu datang dengan wajah takut dan suara gemetar. Ia kini berdiri tegak, menjawab pertanyaan dengan percaya diri. Dan semua itu membuat Fahri makin sulit untuk tidak jatuh. Acara selesai menjelang sore. Di perjalanan pulang, keduanya duduk diam cukup lama, hanya ditemani suara mesin dan angin sore yang masuk dari jendela. Saya nggak pernah nyangka, kata Fahri tiba-tiba. Rani menoleh pelan. Nyangka apa, Pak? Kalau kamu bisa sehebat ini. Rani tertawa kecil. Saya nggak hebat, Pak. Saya cuma nggak punya pilihan. Itu justru hebat. Mobil kembali melaju dalam diam. Tapi kini, diam itu terasa hangat. Malamnya, Rani duduk di teras rumah dinas sambil menulis catatan kecil tentang hasil pameran. Raka sudah tidur. Ia menyandarkan tubuhnya ke dinding kayu dan menatap langit malam yang bertabur bintang. Hatinya campur aduk. Ia mulai merasa nyaman, bahkan bahagia. Tapi ia tahu, kebahagiaan seperti ini tidak gratis. Dunia tidak pernah memberinya kebahagiaan tanpa tagihan. Ketukan di pintu pagar mengejutkannya. Ia berdiri dan mengintip. Terlihat Fahri berdiri membawa 2 gelas plastik berisi wedang jahe. Masih kerja? Tanyanya. Rani membukakan pagar. Enggak, cuma nulis-nulis sedikit. Fahri menyerahkan salah satu gelas padanya. Mau duduk di luar sebentar? Rani mengangguk. Mereka duduk di bangku kayu kecil. Angin malam berembus pelan, dan keheningan menyelimuti mereka. Kamu kangen rumah? Tanya Fahri. Rani tersenyum pahit. Rumah saya sudah enggak ada artinya lagi. Sekarang cuma kertas yang jadi jaminan. Fahri menatap gelasnya. Kalau semua sudah lunas, kamu mau tinggal di sini terus? Rani menoleh cepat. Maksudnya, kerja di sini terus? Ya, atau lebih. Rani tak langsung menjawab. Jantungnya berdegup keras. Ia menatap wajah Fahri, mencari kejelasan dalam sorot matanya. Tapi Fahri memalingkan pandangan, menatap langit gelap. Pak Fahri, saya ini siapa? Janda. Anak 1. Nama saya udah enggak bersih. Orang kampung masih ngomongin saya. Kalau Bapak dekat sama saya, Bapak juga bisa kena. Fahri menarik napas panjang. Saya enggak peduli. Saya cuma tahu kamu orang baik. Dan saya udah lama enggak bisa berhenti mikirin kamu. Rani terdiam. Suasana berubah hening. Kalau kamu enggak nyaman, saya enggak maksa, lanjut Fahri. Tapi saat itu, Rani justru menggenggam gelas di tangannya erat-erat. Ada air mata di ujung matanya. Bukan karena sedih, tapi karena takut merasa bahagia lagi. Malam itu mereka berpisah tanpa kata-kata tambahan. Tapi keduanya tahu, sesuatu sudah berubah. Dan perubahan itu tak bisa dibatalkan. Beberapa minggu berlalu. Suatu malam, hujan turun deras. Listrik padam.
Rani tengah membereskan berkas di ruang tamu, ketika pintu diketuk keras. Rani. Suara Fahri. Nadanya panik. Rani membuka pintu. Fahri berdiri basah kuyup. Wajahnya pucat. Kolam barat jebol. Air meluap. Kita butuh semua orang buat bantu. Kamu bisa jaga pembukuan? Catat semua jumlah panen darurat malam ini. Tanpa pikir panjang, Rani mengangguk, memakai jas hujan dan menyusul Fahri ke lokasi. Petir menyambar di langit. Air kolam mengalir deras ke saluran irigasi, membawa ikan-ikan yang loncat-loncat keluar. Para pekerja sibuk menyelamatkan ikan dengan jaring dan ember. Di tengah kekacauan itu, Rani berdiri di bawah tenda kecil, mencatat panen dengan tangan gemetar. Fahri bekerja keras membantu, masuk ke kolam sampai lututnya tenggelam. Air hujan bercampur lumpur menutupi wajahnya, tapi ia terus berteriak memberi perintah. Ketika semuanya selesai, waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Semua orang kembali ke mes untuk berganti baju. Rani dan Fahri tinggal berdua di gudang tempat alat-alat disimpan. Mereka basah kuyup. Nafas mereka berat. Terima kasih, kata Fahri pelan. Kamu luar biasa. Rani menatapnya. Dalam cahaya remang, wajah Fahri terlihat begitu dekat. Nafasnya hangat. Dan di detik itu, batas antara akal dan rasa runtuh. Ciuman itu datang tiba-tiba. Tak ada rencana. Tak ada niat. Tapi juga tak ada penolakan. Setelah itu, tak satu kata pun terucap. Mereka tahu apa yang terjadi malam itu salah. Tapi juga tak bisa dibilang kebetulan. Beberapa minggu berlalu. Rani mulai terlihat lesu. Ia sering muntah pagi-pagi. Wajahnya pucat. Para pekerja mengira ia hanya kecapean. Tapi Fahri mulai curiga. Suatu pagi, sebelum jam kerja, Rani datang ke kantor dengan mata sembab. Saya hamil, katanya pelan. Fahri terdiam. Dunia seolah berhenti bergerak. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Kamu yakin? Rani mengangguk. Saya udah cek ke bidan. 3 minggu. Fahri menutup wajahnya. Ia tidak bicara lama. Tapi saat ia membuka mata, sorot matanya tegas. Kita nikah. Rani menoleh cepat. Apa? Saya tanggung jawab. Kita nikah. Resmi. Jangan pikirin orang ngomong apa. Tapi kamu enggak sendiri. Air mata Rani jatuh lagi. Tapi kali ini, bukan karena takut. Langit pagi Kediri kembali cerah. Tapi di dalam hati Rani, awan mendung belum juga pergi. Setelah pernikahan sederhana di Kawa 3 hari lalu, ia dan Fahri tinggal bersama di rumah dinas yang dulu ditempatinya sendiri bersama Raka. Rumah itu kini lebih hidup, lebih hangat, tapi juga lebih tegang. Orang-orang di peternakan bicara pelan jika Rani lewat. Sebagian pura-pura ramah. Sebagian lain terang-terangan menyindir. Rani mencoba menahan kepala tetap tegak. Tapi tidak mudah. Lidah orang bisa lebih tajam dari pisau. Fahri sudah memperkirakan semua itu. Tapi satu hal yang belum ia duga adalah betapa dalamnya luka yang ditinggalkan Darto. Bayangan lelaki itu masih menghantui Rani. Di siang hari, Rani bisa menyibukkan diri. Tapi setiap malam, ia kerap terbangun karena mimpi buruk. Napasnya tersengal, tubuhnya basah oleh keringat. Kadang ia menangis pelan, agar tidak membangunkan Raka dan Fahri. Suatu malam, ketika ia kembali terbangun dengan mata sembab, Fahri duduk di tepi ranjang dan menggenggam tangannya. Kamu masih mimpi Darto? Bisiknya. Rani mengangguk. Pelan. Fahri menarik napas panjang. Kalau kamu mau, aku bisa urus semuanya. Kita lapor polisi. Atau kita cari pengacara. Aku enggak akan diam. Tidak semudah itu, jawab Rani. Darto punya banyak orang. Polisi lokal pun takut sama dia. Dan dia tahu segalanya tentang aku. Rumahku. Masa laluku.
Bahkan keluargaku yang sudah jarang kontak pun bisa dia ganggu. Fahri mengepalkan tangannya. Kalau dia berani macam-macam lagi, aku sendiri yang turun tangan. Rani menggenggam tangan Fahri. Erat. Jangan. Aku sudah cukup membuatmu terjebak dalam masalahku. Sekarang kamu jadi suamiku. Tapi kamu juga punya usaha, punya nama. Jangan dikotori karena aku. Fahri memandang wajah perempuan itu dalam-dalam. Ia tak tahu harus marah pada siapa. Dunia yang kejam? Lelaki yang mengancam? Atau dirinya sendiri yang terlalu cepat jatuh hati? Beberapa hari kemudian, kejadian yang ditakutkan Rani akhirnya datang. Pagi itu, sebuah mobil tua berhenti di depan gerbang peternakan. 2 orang pria bertubuh besar turun. Mereka memakai jaket kulit dan kacamata hitam, meskipun matahari belum tinggi. Mereka berjalan santai, tapi mata mereka menyapu setiap sudut seperti sedang mengukur tempat. Salah satu dari mereka mengetuk pintu kantor. Tanpa diminta, mereka langsung masuk. Fahri sedang memeriksa laporan stok pakan ketika mereka masuk. Pak Fahri, ya? Tanya salah satunya, suara berat dan datar. Benar. Ada perlu. Bos kami minta waktu sebentar. Namanya Darto. Fahri mendongak. Matanya langsung berubah tajam. Kalau dia mau bicara, suruh dia datang sendiri. Saya enggak bicara lewat utusan. Lelaki itu tertawa kecil. Bos kami orang sibuk. Tapi pesan beliau jelas. Dia nggak suka caranya Ibu Rani, menyelesaikan utangnya dengan cara yang, yah begitu. Fahri berdiri. Tegak. Wajahnya tetap tenang. Rani istri saya sekarang. Utangnya lunas. Dan saya sarankan, kalian jangan datang ke sini lagi. Ini tempat kerja. Bukan terminal. Kedua pria itu saling pandang. Salah satunya tersenyum miring, lalu mengangguk. Baik, kalau gitu, kami pamit. Tapi jangan salahkan kalau nanti ada yang terbakar di sini. Fahri mengepalkan tinjunya, tapi ia tetap diam. Setelah mereka pergi, ia segera menelepon pengacaranya. Ia tahu, ini baru permulaan. Di malam yang sama, seseorang menyebarkan selebaran di kampung sekitar. Isinya tuduhan bahwa Rani perempuan tak bermoral, merebut suami orang, membawa anak haram, dan menghancurkan rumah tangga orang. Tak ada nama pengirim. Tapi Rani tahu siapa yang melakukannya. Ia menangis di kamar. Raka memeluknya tanpa mengerti apa yang terjadi. Fahri datang membawa selebaran itu dan langsung merobeknya. Besok kita pindah. Rumah di dekat sungai yang dulu aku bangun buat kantor cabang. Kita tinggal di sana sementara. Tempat ini terlalu terbuka. Tapi, pekerja di sini. Aku pindahkan kantor juga. Yang penting, kamu dan Raka aman. Rani tak bisa berkata-kata. Ia hanya mengangguk, meskipun hatinya semakin ciut. Rumah baru itu berdinding bata merah, dengan halaman kecil di belakang yang menghadap sungai. Lokasinya cukup jauh dari pemukiman, tersembunyi di balik pohon-pohon bambu. Suasana lebih tenang. Raka kembali ceria, bermain layang-layang di halaman belakang. Tapi Rani masih murung. Kehamilannya memasuki bulan ketiga. Ia mulai sering mual, kadang kepalanya pusing, dan badannya lemas. Tapi ia memaksa tetap bekerja membantu Fahri. Ia mencatat hasil panen cabang baru, mengelola administrasi pembukuan, dan sesekali mengawasi proses pengemasan hasil panen. Fahri tahu Rani terlalu keras pada dirinya sendiri. Tapi ia tidak ingin memaksanya diam. Perempuan itu harus tetap bergerak agar tak ditelan bayang-bayang masa lalunya. Suatu malam, saat Rani sedang merapikan berkas, Fahri datang membawa secari kertas. Aku dapat kabar dari orang di lapangan. Darto lagi nyusun laporan fiktif. Dia mau laporin kamu ke polisi atas tuduhan penipuan dan penggelapan uang almarhum Miko. Rani menutup matanya. Lelah. Sekujur tubuhnya dingin. Kalau aku masuk penjara, tolong jaga Raka.
Fahri mencengkeram bahunya. Jangan bicara seperti itu. Aku nggak akan biarin kamu disentuh satu jari pun. Aku capek. Fahri. Fahri memeluknya. Erat. Hening. Di luar, hujan turun pelan. Angin menyusup lewat celah jendela, membawa aroma tanah basah. Beberapa hari kemudian, berita yang mengguncang datang. Darto ditangkap polisi karena kasus lain. Usut punya usut, salah satu korbannya adalah istri ketiganya yang melaporkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, serta ancaman pembunuhan. Bersama Darto, ditemukan juga dokumen-dokumen pinjaman fiktif, termasuk surat utang atas nama Miko yang ternyata sudah dibayar bertahun-tahun lalu, tapi masih digunakan untuk memeras Rani. Fahri menerima kabar itu dari pengacaranya. Saat ia menyampaikan pada Rani, perempuan itu menangis untuk waktu yang lama. Tapi bukan karena lega. Tangis itu seperti sisa-sisa luka yang tak tahu harus kemana lagi. Aku pikir saat dia tertangkap, aku akan merasa bebas. Tapi aku malah takut. Takut kalau ini cuma sementara. Takut kalau nanti ada Darto lain. Dunia ini terlalu gelap. Fahri. Fahri menatap istrinya dalam-dalam. Lalu ia berkata pelan. Mungkin dunia memang gelap. Tapi kamu cahaya yang aku lihat pertama kali setelah sekian lama. Jangan padam. Rani menggenggam tangan Fahri. Tak berkata apa-apa. Tapi kali ini, ia membiarkan dirinya percaya. Sedikit saja. Percaya bahwa luka suatu hari nanti akan sembuh. 3 bulan berlalu sejak Darto ditangkap. Peternakan ikan milik Fahri makin berkembang. Cabang baru dibuka di Tulungrejo, dan permintaan dari distributor meningkat tajam. Tapi di balik semua keberhasilan itu, Fahri tahu masih ada sesuatu yang menggantung di udara. Sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang berhubungan dengan nama. Nama Rani. Meski kini statusnya telah menjadi istri sah Fahri, sebagian orang tetap memandangnya dengan sinis. Beberapa rekan bisnis mulai menjaga jarak. Bahkan salah satu mitra lama dari Blitar memutus kerjasama dengan alasan isu moral yang belum bersih. Fahri duduk termenung di ruang kantornya. Ia menatap laporan keuangan yang terus naik, tapi hatinya seperti terjebak. Ia melihat istrinya bangkit dari jurang, berjuang dengan jujur, tapi dunia seolah belum siap menerima perempuan seperti Rani berdiri sejajar di sisinya. Sore itu, ia memanggil Rani ke ruang kerja. Aku ingin bicara soal satu hal yang belum kita selesaikan, kata Fahri pelan. Rani duduk, wajahnya tenang tapi siaga. Soal apa? Nama kamu. Di luar sana, orang masih menyebutmu Janda Miko. Perempuan dari masa lalu yang punya utang, masalah, dan aib. Aku tahu. Tapi itu kenyataan. Aku nggak bisa ubah apa yang sudah terjadi. Aku ingin kita ubah itu. Rani menatapnya. Lama. Maksud Bapak. Kita adakan syukuran. Bukan pesta. Tapi peresmian. Kita buka rumah ini. Kita undang semua tetangga, pekerja, bahkan aparat desa. Kita cerita apa adanya. Tanpa ditutup-tutupi. Biar semua tahu, kamu bukan perempuan yang lari dari masa lalu. Tapi perempuan yang memilih berdiri. Rani menunduk. Tangannya mengepal di pangkuan. Air matanya nyaris jatuh. Tapi ia tahan. Kalau itu yang Bapak mau, aku ikut. Tapi jangan berharap semua orang akan berubah pikiran. Aku nggak peduli mereka berubah atau tidak. Yang penting kamu tahu, kamu layak dihormati. 2 minggu kemudian, rumah di tepi sungai itu penuh tamu. Kursi plastik ditata rapi di halaman belakang. Ada tumpeng besar di tengah meja, dan makanan sederhana yang dibuat oleh para pekerja peternakan. Rani mengenakan kebaya putih sederhana. Perutnya yang membuncit menandakan usia kehamilannya kini masuk bulan ke-5. Fahri berdiri di hadapan para tamu, memegang mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua.
Hari ini bukan hari besar. Bukan pula hari pesta. Tapi ini hari penting buat kami. Hari di mana kami memutuskan untuk jujur. Ia menoleh ke arah Rani, lalu melanjutkan. Sebagian dari Bapak Ibu mungkin sudah mendengar cerita tentang istri saya, Rani. Cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Tentang masa lalunya, utang suaminya, bahkan tentang bagaimana kami menikah. Hari ini, saya ingin meluruskan. Rani tidak merebut siapapun. Ia datang kepada saya bukan untuk mencari perlindungan, tapi untuk berjuang. Ia datang sebagai perempuan yang nyaris dihancurkan oleh utang dan intimidasi. Tapi ia memilih bekerja, bukan menyerah. Beberapa tamu terlihat saling pandang. Sebagian menunduk. Sebagian mulai memandang Rani dengan mata yang berbeda. Fahri melanjutkan. Rani kini bukan hanya istri saya. Ia adalah pengelola utama keuangan peternakan ini. Ia yang menata ulang sistem distribusi. Dan berkat kerja kerasnya, kita bisa buka cabang baru bulan depan. Saya bersaksi di hadapan kalian semua bahwa saya bangga menjadi suaminya. Suasana hening. Lalu suara tepuk tangan pelan mulai terdengar. Disusul beberapa orang yang berdiri dan menghampiri Rani, menjabat tangannya dengan hangat. Seorang ibu tua bahkan memeluknya sambil berkata, "Maafkan kami dulu sempat salah sangka." Enduk. Air mata Rani tak terbendung lagi. Tapi kali ini, ia biarkan jatuh. Di depan banyak orang. Sebab ia tahu, itu bukan air mata malu. Itu air mata kemenangan. Beberapa hari setelah acara itu, kehidupan Rani dan Fahri berjalan lebih tenang. Raka kembali masuk sekolah dengan semangat. Ia sering membantu di kolam, memberi makan ikan, dan sesekali bertanya pada Fahri tentang cara menimbang hasil panen. "Kalau aku besar, aku juga mau punya kolam sendiri," katanya suatu sore. Fahri tersenyum. "Bagus. Tapi harus rajin sekolah dulu." Rani memperhatikan mereka dari dapur. Ada rasa haru yang tak bisa ia jelaskan. Rumah ini, yang dulu ia masuki dengan rasa takut, kini menjadi tempat paling aman yang pernah ia kenal. Dan Fahri, yang dulu hanya pengusaha asing baginya, kini adalah rumah itu sendiri. Suatu malam, saat mereka duduk di teras, Rani berkata pelan, "Aku pernah berpikir, hidupku sudah selesai waktu Miko meninggal. Apalagi waktu Darto datang. Tapi sekarang, rasanya seperti aku dapat hidup kedua." Fahri menggenggam tangannya. "Kita berdua. Bukan kamu sendiri. Terima kasih sudah memilih aku, meskipun kamu bisa dapat perempuan mana saja." Fahri menatap langit malam yang bertabur bintang. "Aku enggak memilih kamu karena kasihan, Rani. Aku memilih kamu karena kamu membuatku percaya bahwa hidup bukan tentang sempurna, tapi tentang siapa yang berani memperbaiki." Rani menoleh pelan, matanya berkaca-kaca. Malam itu, suara sungai mengalir tenang. Kolam ikan di kejauhan memantulkan cahaya rembulan. Tak ada lagi ketakutan. Tak ada lagi ancaman. Dan di dalam rahim Rani, kehidupan baru tumbuh dengan damai. Beberapa bulan kemudian, Rani melahirkan seorang bayi perempuan. Mereka menamainya Rania Akila, yang berarti cahaya keberanian. Rumah itu kini dipenuhi tawa anak-anak, aroma makanan hangat, dan suara ikan-ikan meloncat di kolam belakang. Orang-orang desa kini menyapa Rani dengan hormat. Tak lagi ada bisik-bisik di belakang. Ia kini dikenal sebagai istri pengusaha muda yang jujur, cerdas, dan kuat. Tapi di balik semua itu, Rani tetap menjadi dirinya sendiri. Ia tetap bangun pagi untuk memberi makan ikan. Tetap mencuci baju sendiri. Tetap menyimpan sertifikat rumah lamanya di laci kayu, bukan sebagai jaminan, tapi sebagai pengingat dari mana ia berasal. Di ruang kerja Fahri, tergantung figura besar berisi foto panen perdana dari kolam cabang baru. Di bawahnya tertulis kalimat pendek, "Air bisa keruh, tapi dari situ, ikan tetap tumbuh." Dan itulah kisah mereka. Tentang perempuan yang diselamatkan bukan karena kelemahan,
Tapi karena ia memilih untuk tetap berdiri di tengah badai,